kelas 3 yang luar biasa. Bagaimana kabarnya? Masih semangat? Ya, harus tetap semangat ya, walau belajarnya di rumah. Hari ini kita akan belajar materi Bahasa Indonesia kelas 3, tema 5, subtema 4. Kita akan belajar tentang cuaca, musim, dan iklim. Anak-anak, kali ini kita akan belajar menemukan informasi dari teks tentang cuaca, musim, dan iklim. Nah anak-anak, ayo ingat kembali, setiap teks memiliki pokok-pokok informasi. Pokok-pokok informasi tersebut terdapat di setiap paragraf yang menyusun sebuah teks. Untuk memperoleh pokok-pokok informasi sebuah teks, kita dapat membacanya secara cermat. Dengan membaca cermat, kita akan lebih mudah memahami isi teks secara menyeluruh melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Keadaan udara di suatu tempat disebut cuaca. Ada cuaca cerah, cuaca berawan, cuaca mendung, dan cuaca hujan. Keadaan cuaca yang terjadi dalam waktu yang lama disebut musim. Di Indonesia ada 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Iklim merupakan pola terjadinya cuaca di suatu tempat dalam waktu yang lama. Indonesia beriklim tropis karena banyak menerima sinar matahari, dan Indonesia letak geografisnya berada pada garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa adalah garis hayal tengah bumi. Menemukan pokok-pokok informasi berkaitan dengan musim di Indonesia. Untuk mengidentifikasi pokok-pokok informasi, bacalah teks dengan cermat dan tandai kata-kata yang penting. Setelah itu, kamu dapat menuliskannya kembali menjadi sebuah kalimat yang berisi informasi dari teks tersebut. Menceritakan kembali percakapan yang diperagakan. Untuk dapat menceritakan kembali informasi dengan lengkap dan jelas, kita sebaiknya mengidentifikasi terlebih dahulu topik yang dibicarakan. Informasi penting dicatat supaya dapat disampaikan kembali dengan lengkap dan jelas. Nah, anak-anak, di sini ada percakapan antara Fitri dan Kakak. Kita akan baca bersama-sama ya. Fitri, wah, Kakak sudah pulang ya? Bagaimana tadi kunjungannya ke BMKG? Kakak, iya Fit, Kakak baru saja sampai. Menarik sekali kunjungan hari ini. Kakak tadi dijelaskan tentang pengaruh perubahan iklim di Indonesia loh. Fitri, apa itu perubahan iklim, Kak? Kakak, kamu pernah merasakan cuaca yang berubah secara tiba-tiba, Fit? Nah, perubahan iklim adalah perubahan pola cuaca yang terjadi dalam waktu puluhan tahun dan tercatat secara statistik, Fit. Oh, jadi perubahan cuaca yang tiba-tiba adalah salah satu akibat dari perubahan iklim ya, Kak? Kakak, benar Fitri, selain mengubah pola cuaca, perubahan iklim yang menyebabkan meningkatnya kejadian badai, mencairnya es di kutub, dan meningkatnya permukaan air laut di daerah tropis karena meningkatnya suhu bumi. Fitri, ternyata cukup mengkhawatirkan ya Kak, pengaruh perubahan iklim. Adakah yang bisa kita lakukan untuk mengurangi akibat perubahan iklim, Kak? Kakak, tentu ada. Supaya akibat perubahan iklim tidak semakin parah, kita harus merawat lingkungan sekitar. Misalnya dengan mengurangi polusi udara, menanam pohon, serta tidak menebang pohon sembarangan. Fitri, wah, banyak ternyata yang bisa kita lakukan. Setelah mendengar hasil kunjungan kakak, aku akan menyampaikan informasi ini ke teman-temanku ya kak, supaya mereka juga ikut mengurangi dampak perubahan iklim. Nah, dari percakapan antara Fitri dan kakak tersebut, kita akan menulis informasi penting dari percakapan. Yang pertama, selain mengubah pola cuaca, perubahan iklim juga menyebabkan meningkatnya kejadian badai, mencairnya es kutub, dan meningkatnya permukaan air laut di daerah tropis karena meningkatnya suhu. Yang kedua,
Supaya akibat perubahan iklim tidak semakin parah, kita harus merawat lingkungan sekitar. Misalnya dengan mengurangi polusi udara, menanam pohon, serta tidak menebang pohon sembarangan. Menemukan makna istilah khusus. Untuk menemukan istilah khusus, kamu dapat membaca teks cermat dan menandai kosakata yang berkaitan dengan tema teks. Makna istilah khusus tersebut dapat kamu temukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Menuliskan pokok-pokok informasi. Sebuah teks tersusun dari paragraf-paragraf yang mengandung pokok-pokok informasi. Setiap pokok informasi dapat dituangkan dalam satu kalimat dalam paragraf. Kalimat utama diperjelas oleh kalimat-kalimat pendukung dalam paragraf yang sama. Setiap paragraf terdiri dari minimal 3 kalimat. Mendiskusikan pokok informasi dari teks yang disusun. Pokok informasi yang kamu tuliskan dalam teks tersebut belum tentu sama dengan yang temanmu tuliskan. Hal tersebut dipengaruhi oleh perbedaan pemikiran antara kalian sebagai penulis. Untuk memperkaya pengetahuan, kalian dapat mendiskusikan pokok informasi berdasarkan teks yang sudah kalian susun. Dengan cara berdiskusi, kalian akan dapat memahami sudut pandang penulis lain. Demikian anak-anak penjelasan dari Ibu Guru. Selamat belajar dan tetap semangat!